Pada tahapan evaluasi informasi, sebenarnya apa sih aktivitas yang kita kerjakan? Secara umum, aktivitas yang dilakukan di tahapan evaluasi ini adalah melakukan analisa. Analisa yang dilakukan meliputi analisa terkait dengan sumber atau metadata informasi sampai dengan konten atau isi informasi itu sendiri. Yang kita lakukan ini, proses analisa yang kita lakukan ini dalam rangka untuk mengetahui banyak aspek dari informasi yang kita telaah, misalnya relevansinya, kredibilitasnya, dan tentunya up to date-nya, kemutakhirannya informasi tersebut. Sebagai contoh misalnya, jika saya mencoba mencari informasi melalui Google Scholar mengenai COVID-19, saya mendapatkan 82.000 hasil, kemudian saya pilih satu informasi ini. Nah, sekarang saya mencoba untuk mengevaluasi informasi ini. Dari paparan yang kita lihat di sini, tampak paling tidak informasi ini atau artikel ilmiah ini saat ini sudah direferensi atau dijadikan sebagai sumber pustaka bagi 138 referensi lainnya. Nah, hal ini paling tidak sudah cukup meyakinkan saya bahwa referensi ini atau artikel ini merupakan artikel yang cukup valid dilihat dari jumlah orang-orang yang sudah menggunakan artikel ini sebagai referensi. Tapi tentunya tidak cukup hanya dengan itu saja. Evaluasi yang lebih mendalam bisa kita lakukan dengan cara melihat metadatanya. Dari metadatanya, kita bisa melihat siapa penulisnya. Bai, Yao, Wei, Tian, Jin, dan sebagainya. Siapa sebenarnya mereka ini? Apakah kita langsung percaya saja bahwa Bai, Wei, dan Tian ini merupakan orang-orang yang pakar di bidang COVID? Nah, tentunya perlu analisis lanjutan untuk mengetahui siapa sebenarnya Bai, Wei, dan Tian ini. Kemudian, analisa yang lainnya, kita juga perlu mengetahui JAMA. JAMA ini merupakan publisher dari artikel yang sedang kita telaah. Nah, benar nggak sih apakah JAMA ini memang sebuah publisher yang membidangi riset-riset di bidang medik, atau jangan-jangan ini merupakan publisher yang hampir semua artikel dipublikasikan. Dan sebenarnya artikel ini diterbitkan kapan? Tertulis 2020, tapi sebenarnya kapan informasi ini mulai dipublikasikan? Nah, kajian-kajian yang mendalam itu merupakan bagian dari tahapan evaluasi informasi. Nah, kita coba untuk melakukan kajian lebih mendalam lagi terkait dengan JAMA misalnya. Saya ingin mengetahui JAMA ini sebenarnya siapa? Kita mendapatkan informasi bahwa JAMA memiliki link situsnya di JAMA Network. Ketika saya klik, saya mendapatkan inilah situs dari JAMA. Sekilas kita lihat, dia punya Coronavirus Resource Center. Oke, dia punya pusat penelitian terkait dengan virus corona. Kemudian, apakah dia hanya fokus di corona? Ternyata tidak. Mereka mempunyai forum JAMA Health. Kemudian, kita juga mendapatkan beberapa feature artikel. Di sini ada guideline untuk manajemen tekanan darah tinggi bagi orang-orang dewasa. Kemudian kita mendapatkan juga artikel mengenai deep learning dan AI terkait dengan healthcare, dan artikel-artikel yang lainnya yang sepertinya berafiliasi hanya dengan bidang medik secara umum. Nah, semakin kita meyakini bahwa artikel ini diterbitkan oleh publisher yang memang relevan atau kompeten di bidang medik. Jika saya ingin menelaah lebih dalam lagi, saya klik teksnya, maka saya akan masuk ke tautan ini. Informasi lebih detail mengenai artikel itu bisa kita dapatkan, misalnya publikasinya kapan sebenarnya. Kemudian secara sekilas saya juga bisa melihat seperti apa isinya. Apakah COVID yang saya cari adalah COVID yang memang konteksnya adalah COVID penyakit. Karena bisa jadi saya juga mendapatkan pencarian COVID yang kemungkinan saya tipe dalam pencarian, maka saya mendapatkan Michael COVID, di mana Michael COVID ini tidak ada kaitannya apapun dengan COVID-19. Jadi memastikan isinya memang betul adalah COVID yang saat ini sedang menjadi tren dalam pembicaraan.
Nah, selain itu, kita juga bisa mendapatkan informasi lebih mendetail, termasuk dengan autor korespondensinya. Jadi jika kita hendak mengetahui lebih dalam, kemudian ada beberapa hal yang hendak kita diskusikan dengan penulisnya, maka si penulis dengan jelas menginformasikan bagaimana jalur korespondensinya. Jadi ada rumah sakitnya, ada alamatnya, kemudian ada emailnya. Kemudian dari tim penulisnya pun dengan jelas kita bisa melihat perannya masing-masing. Bisa jadi misalnya Chen dan Wang ini bukan orang-orang di bidang medik, tetapi mereka dilibatkan dalam riset itu sebagai seorang analis statistiknya. Demikian juga dengan hal-hal yang terkait dengan technical maupun material support. Ya, jadi bisa jadi tidak semua orang itu merupakan orang-orang medik. Jadi inilah merupakan cara bagi kita untuk mengetahui atau menilai apakah informasi ini informasi yang valid seperti yang kita inginkan atau bukan. Oke, yang perlu kita lakukan adalah mencoba menajamkan skill kita untuk dengan cepat mampu mengevaluasi informasi ini benar atau tidak.